sujud. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya nisu wal mahafiz فهو صلى الله عليه وسلم جامع الصفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية، فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلق عن زين الوجود. أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه، أوصاف عزة على مجدها أخذت على نجم السهى. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعين صراط الذين أنعمت عليهم يا أول الأولين يا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رحم المساكين ويا رحم المساكين ويا رحم المساكين ويا رحم المساكين ويا أرحم الراحمين ويا خير الناصرين وصل اللهم بجنبه عليكم warahmatullahi Alhamdulillahil mun'imi ala man ata'ahu wattaba'a ridha al-muntaqimi mimman khalafahu wa 'asa al-mutakaffilu bi arzaqi ibadihi fala yatruk ahada minhu wa la yansa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadata abdin lam yakhsha illallah 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 wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyana Muhammadan abduhu wa rasuluh habibuhu wa safiyyuh alladhi ikhtarahu Allah wastafa. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin iftahi babi rahmatillah adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawwan. Ma ba'du, qala Allah ta'ala fi kitabil azizil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Plomo tundang sama pangapunten. Ayo monggo siap. Siap, Bro. Oke, Bro. Bye.
selalu kawal ajeng-ajeng pantunganipun Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, wabil khusus panitia. Siapa siapa sih? Tapi insyaallah sinaosa utangnya akeh bareng-bareng nyuwun kalian Gusti Allah mangke utangnya pada bisa disaur. Demi nyaur aja utang maning ngobrol. Dan Rasulullah menyampaikan termasuk mereka-mereka yang merasa banyak dosa, punya dosa, kita mohon ampun kepada Allah, maka Allah pasti akan mengampuni. Allahumma amin. Ada salah satu sahabat yang bertanya, ya Rasulullah, mana yang namanya taman surga? Kanjeng Nabi dawuh, berkumpulnya beberapa orang seperti pada malam hari ini. Amin. Dan mereka yadkurunallah, sami pada zikir dumateng Allah, yastaghfirunallah, sami pada nyuwun ngapura dumateng Allah, dan disampaikan nasihat-nasihat bab agama, ngajak tiang supaya selamat dunia akhirat. Itulah yang namanya taman surga. Acara pada malam hari ini dalam rangka ketanggungan bersolawat, niatnya namun setunggal golek selamat dunia akhirat. Leres apa leres? Makanya selalu kalau matur, pengajian aja dicampuradukaken, pengajian yo ngaji. Kira-kira setuju apa mboten? Pengajian aja dicampuradukaken karena kepentingan politik rusak.
warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil karimil mannan dzit tawli wal fadli wal ihsan wa faddala dinana ala sairil adyan wa manna alaina bi irsal rasulih sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin wa akramahu bil ulumi syar'iyyah wal qur'an al mu'jizatil mustamirrah ala ta'aqubil azman faja'alahu rabi'an lidawil basairi wal irfan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah syahadatan nanalu bi'al ghufran wa asyhadu anna muhammadan abdu wa rasuluh al-mab'utsu min tihama ila jami'il buldan. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'du. Ashabul fadail, para habaib dan para ulama yang mulia, Maulana Habib Ibni Bahauddin Lutfi bin Umar bin Hashim bin Abu Bakar bin Yahya. Beliau masih dalam perjalanan yang saya tunggu-tunggu dan mudah-mudahan beliau senantiasa diberi kesehatan. Allahumma amin. Ugi Habib Ali Zainal Abidin Al-Atas yang baru saja memberikan pesan-pesan dumateng sedaya ingkang hadi wonten mriki. Ugi Ahinal Karim Ibnul Karim Al-Karim Kiai Haji Labib bin Sodik bin Sohaimi saking Benda Umayu. Lan ugi Habib Nizar bin Ali bin Soleh Al-Habsyi yang sekarang hadir di sebelah kanan Habib Ali. Yang hormati ugi Akhin Al-Karim Kiai Haji Agus Minan Rahman Bisri dan ugi Otong Abdul Hakim sederek pulau termasuk ponakan pulau saking Sarajaya sang Cirebon. Ugi Kiai Haji Saifuddin Mahmud, beliau hadir walaupun kondisi rapati sehat, pengen ngadiri sholawat sehat, alhamdulillah ngadiri tanggungan bersolawat. Dan Bapak Haji Umar menikah yang ini pun hajinya barangkali pulau itu pertama pulau haji tahun 82. Kalian sederek Haji Umar niku bujang kali waktu niku haji sareng sehingga rayahan bujang laris ada sing kecandak ini Pak Haji Umar pulau rada kelungsen. Hadirin hormati, pengajian niku pas apa yang disampaikan oleh Habib Ali. Kula niku nate ninggal datang surat Zumar. Ada, monggo lah endaja pada salah faham. Datang surat Zumar sing apal Quran rohna. Wa asyraqatil ardu bi nuri rabbiha wa ji'a bin nabiyyina wasyuhada. Wa asyraqat mencorong. Wis bahasa tanggungan bae. Opal ardu bumi oleh mencorong binur rabbiha dengan cahaya nure pangerane bumi, yakni Allah Subhanahu wa ta'ala. Maudunya ayat itu nanti di hari kiamat tidak ada sinar, hanya sinarnya
Allah Subhanahu wa taala. Terus dikatakan para nabi setelah kawula niku umroh tahun kalau ini sareng kali Kiai Agus Minar Rahman Januari 2020 kula golek kitab konten Aziziyah pinangi tafsir soalnya anak kula nyuwun sering takon anak wadon siwal mondok niku sering takon pegangannya kitabnya apa tafsir Ibni Atiyah. Adapun kalau tumbas para hadirin wonten Aziziyah sedoso jilid saya buka-buka itu bisa makna kinayahnya apabila umat sedang bertadarruk tabattul fil ibadah wassolawah wa dzikri wa ghiriha niku ji'atin nabiyyin. Jadi apabila umat sedang bertawajuh lan tabattul fil ibadah intine gelem zikir gelem maca sholawat niki didatangkan para nabinya termasuk di saat nisfu Sya'ban, di saat Lailatul Qadar, dan di saat umat berkumpul mengingat peringatan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Sing bagus-bagus kumpulan yaitu kumpulan sing menjelaskan tentang sirahnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah hadir. Maaf, kalau yakin dengan tafsir itu di nisfu Sya'ban ibadah sing getol kaya Indonesia yang langka. Awit badal maghrib yasinan ini. Ning Saudi maaf, insya Allah hukumnya bid'ah. Langka maca yasin badal maghrib ning nisfu Sya'ban. Qul bi fadlillah, katakan wae Muhammad ya asyrafal khalq bi fadlillah bi wujudil alam wa bi rahmati bi irsali rasulih. Itu yang menafsiri Abdullah ibn Abbas wonten tafsir Tanwir Mikbas Ibni Abbas bi fadlillah bi rahmati bi irsali rasulih bi maulidin nabi. Jadi dengan alam seisinya ini diciptakan oleh Allah, kemudian Nabi diutus, yakni dilahirkan anak ing bumi. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan itulah fadl Allah gawe alam, melahirkan Rasulullah, dilahirkan, yaitu apa? Asasil wujud. Dasar wujudnya itu adalah Allah memberikan prioritas kepada Nabi kita. Fabidzalika falyafrahu. Maka dengan hadirnya Rasulullah, mari kita bangga bunga wong macem-macem. Zaman itu cilik sering wonten karang sembung angger maulidan Rabiul Awal niku pada gawe napa panjangilan. Panjangilan itu didamel saking godhong kelapa. Tuli wadahe niku godhong jati. Niku setiap rumah bergantian muter. Niku bunganya siapa? Maca tibai, maca berjanji, ada yang baca napa qasidah burdah. Niki kula angger wayahe wulan Rabiul Awal kula dijak bapak teng Cirebon nggal bengi mangan napa panjangilan. Panjangilan niku wadahe mboten ngangge piring mboten napa, tapi wadahipun blarak jerone wadahe napa godhong jati. Niku wangsul wektone niku. Maka kalau waktu niku zaman pailah para hadir. Zaman mangan sega jagung, bener mangan sega dudu jagung meneh sega bener. Tangan manusia aja. Pun. Tangan jaga. Dudu corona. Jalan waktu. Sing pun Pak. Kakane dugi tenggen bulan. Sawal dugi teng kula takon. Yai kakak adik kula ngaten niku pripun napa nggih ruhe mbah kula ruhe wong tua lan bapak niku bisa
jelma orang kalau ngaten gue amale wong tua sing ikhlas. Jadi apabila beramal ikhlas bisa membantu anak cucu. Mulai yuk monggo apa luluh pangan hanya sebatas untuk ke WC, tapi adanya tulus ikhlas untuk membantu membela anak cucu supaya di saat anak cucu mau putus asa pagari mati nih bunuh diri itu diselamatkan orang tua, padahal wong tua wis mati ibune wis 24 tahun bapaknya 24 tahun bisa menjelma katon ditarik maka tidak rela tong sabar tong aja bunuh diri tong digotong. Nah ini amal beliau itulah diantara amal niku sakit bisa membantu datang anak cucu. Ternyata datang Al-Quran wonten aba hukum wa abna hukum la tadruna ayu akrulakum naf'an. Bapak ibumu dan anakmu tidak ada yang tahu. Orang la ta'rifuna atau la tadruna tidak tahu idrok bagaimana mana yang lebih manfaat. Nah, ini ku datang tafsir Munir karangan Kiai Nawawi Banten. Ayat itu ditafsir oleh Abdullah Ibn Abbas bahwa apabila orang tuanya lebih baik amaliyahnya akan membela membantu anak-anaknya. Anak apabila mau terprosok akan dibantu oleh orang tuanya. Sebab sulit apabila anak lebih baik perbuatannya, lebih soleh amaliyahnya akan bisa menyelamatkan orang tuanya. Allahumma nikulah dandar wise kisan juga di mun bagi jam kali welas niki monggo niki pilih wonten manfaatnya. Jadi nalika kira kegelapan nanti di arah mahsyar itu akan dibantu oleh haji dan umrahnya. Kemudian aku melihat seorang rajul dari umatku yang menjaga-jaga dari lampunya api neraka. Ada airnya, wah seret mani, kena air. Pastikan lebih banyak, insya Allah. Jadi silaturahim di sini, nuwun sewu, itu alat untuk berkomunikasi nanti di arah mahsyar. Orang mukmin tidak mau bicara dengan saya, tapi justru silaturahim itu berbicara begini, ya ma'asyarul mukminin innahu kana wasulan rahimih fakallimu. Hei wong mukmin, kowe tunggang ahli silaturahim, ahli nyambung sangat. Ngaten niku. Dan sebutan mutusaken sangat walaupun perbedaan. Ngaten kesatuan Indonesia kita jaga. Silaturahim kita akan menjadi alat untuk bisa komunikasi dengan sesama mukmin. Allahumma. Akhirnya orang mukmin semua ajak bicara dan salaman ngerangkul. Inilah. Kemudian lihat lagi ada seorang rajul yang sudah dikepung oleh malaikat Zabaniyah. Tinggal di keburunan neraka, datanglah amar ma'rufnya, datanglah nahi mungkarnya. Itu menjelma amal, ajak wong sholat, ajak wong tobat. Ini menjelma hadir di situ, kemudian bisa menyelamatkan dengan apa? Dikirim, didatangkan bareng-bareng malaikat. Alhamdulillah. Amin. Basyukru lillahi tabaraka tala'al badru alaina min sadiyati wajah wajah syukru alaina wajah lillahi tala'al badru sampun hadir di lingkungan kita. Kalau jadi
pun semanten mawon yes semanten mawon walaupun kenapa Kanjeng Nabi merintah Sayyid Abu Bakar untuk menjadi imam. Setelah Kanjeng Nabi tidak rela meninggalkan jamaah, Kanjeng Nabi dipangkah. Sayyid Abu Bakar sudah mapan di depan. Begitu kesek wonten Kanjeng Nabi langsung mundur. Kanjeng Nabi dawuh, "Tagoddam ya Abu Bakar." Maju bareng malah tambah mundur. Nek kula niku jar apa? Terus kula terus berarti kula lak adabe. Nah iki barang nek sampean ketekanan kiai wis urusan gawe dan tapi kok sampean nurut beneran kowe lak adabe. Walaupun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'du. Kurang padang ngarepe. Depan panggungnya ini enggak. Panjenenganipun para sesepuh bini sepuh, para alim ulama, para habaib, khususipun sederek kula panjenenganipun Habib Ali bin Hasan Al-Attas, Baki Subhan, panjenenganipun Baki Saifuddin, Baki Labib, panjenenganipun Sahibul Hajah Yaya Kisminan, ugi panjenenganipun Al-Habib Mizan Al-Habsyi. Yun sewu bepilih kula boten saged nyebataken salah setunggalipun para yai utawi para habaib. Boten berarti kita mengurangi takdim ihtiram kita datang para sesepuh wau. Ugi kang kula hormati Ibu Baki ada kang wakili Bapak-bapak saking Purkominda, panjenenganipun Pak Kapolres, Pak Dandim, atau yang mewakili bapak-bapak saking Muspika, Pak Camat dan Ramil, Pak Kapolsek, serta jajaranipun bapak-bapak instansi pemerintahan, sipil, TNI, Polri yang selalu kita banggakan. Ugi dan kula hormati panitia penyelenggara dalam rangka Muharraman. Ugi dan kula hormati Bapak Kepala Kelurahan tengah tanggungan saprangkatipun, mas-mas kula, adik-adik kita, Banser Pemuda Pancasila, bangsa nisipun ingkang kula hormati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Perlu kita mengingat kembali pentingipun memperingati tahun baru. Tahun baru bukan sekadar menceritakan hijrah. Mungkin benten sing maune ora bener bener disebut hijrah. Monggo terserah. Tapi hijrah menika wau mempunyai kandungan nilai yang luar biasa.
keranten hijrah menika wau mboten tuntutan perut atau takut. Aja dikira nek Kanjeng Nabi ngadepi kaum jahiliyah niku Kanjeng Nabi pedes sama sekali. Kanjeng Nabi niku tanggunganipun Allah Ta'ala mutlak. Nek ada yang dipikirkan oleh Kanjeng Nabi dan apa yang dilihat dari Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kanjeng Nabi dilairaken wonten Mekah, hikmah terus hijrah ada sebab apa? Wenten sebab napa wenten hijrah? Kanjeng Nabi dilairaken piyambak balagha risalah piyambak tidak terlepas nek cara bahasa sakniki ini cara sastra gelombang dan badai dialami di Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu tanggap kepada situasi. Nek cara sakniki itu Kanjeng Nabi menguasai antropolog, sangat menguasai. Belajar antropolog itu ora gampang. Beliau sangat menguasai. Ingkang dipun alami pada waktu itu dunia Arab, fanatisme terhadap kebangsaannya melentur, tapi lebih tinggi fanatis kepada qabailiyah sukuisme atau ras. Maaf, saya tersinggung ya. Kelompok per kelompok niku munculnya kekuatan-kekuatan yang mempunyai lahumul mafahir. Itu yang dihadapi oleh baginda Nabi. Berbeda jahiliyatul Arab wa jahiliyatul Israili. Kalau jahiliyatul Arab sepanjang sekian ratus tahun tidak pernah kemasukan la Nasara walal Hindus walal Buddha, tidak kemasukan, kecil sekali. Tapi kalau Israel, sebagian besar para nabi adalah dari Bani Israel. Dan suatu zaman di Bani Israel ngantos di Mesir, terutama para nabi dan para rasul ada 2, ada 3. Contohnya yang zaman Nabi Allah Ishak, ya wis ana Nabi Allah Ismail. Ning zaman Nabi Allah Yakub, ya wis ana putrane Nabi Allah Yusuf. Tempat yang berbeda, tugas yang berbeda. Ning modho kerusulannya. Balagha risalah wa addal amanah wa nasahal ummah wa jahada fillahi haqqa jihadi. Niku pokok. Niki terutama. Dan zaman Nabi Allah Sulaiman ya double. Ramane wis dadi rasul, putra Nabi Sulaiman ya rasul. Tugasnya wabala risalah sapi turutipun
Di zaman Nabi Allah Musa ada 3 rasul, Syuaib, Musa, Harun. Dan ini tugas itu sama. Dan zaman Nabi Allah Yahya, Nabi Allah Zakaria, Yahya, Isa. Dan belum nabi-nabi, rasul-rasul yang lain. Perdekatan zaman itu, fatrah itu hanya terbatas hanya beberapa puluh tahun. Tapi fatrah yang wonten teng zaman Kanjeng Nabi teng Timur Tengah khususipun sangat panjang sekali. Dari mulai Nabi Allah Isa pun umatnya tidak sempat terpengaruhi ke Biladul Arab, apalagi sebelumnya. Rasulullah merintis di sinilah perbedaan kelompok per kelompok mempunyai asobiyah, fanatisme yang luar biasa. Sayangnya tidak bisa membentuk culture yang ada sebagaimana semenanjung Arabia sudah berdiri pemerintahan yang baik, kerajaan, ngatur ekonomi dan sebagainya. Ketinggalan dunia Arab. Salah titik mawon di orbit jadi masalah gede. Ana wong wadok kencok jilbabe mawon nusa napa namine jubahe terlalu panjang isreh. Niku kencok sing kencok sapa? Oleh gobake liyan. Wah, niki dadi perkara gede. Bisa menjurus paten pinaten. Mutaasibin yang luar biasa. Begitu juga nalikoni waktu memasukkan Hajar Aswad. Niku hampir mawon pertumpahan darah. Akhirnya sepakat mufakat, barang siapa yang masuk ke Masjidil Haram seorang pemuda yang jujur dan pagi hari, itulah yang berhak untuk memasukkan Hajar Aswad. Ternyata baginda Nabi SAW ditunjukkan oleh Rasulullah tidak mempunyai sifat monopoli, sifat ego, tapi selalu membawa kebersamaan. Sorobani digelar, pimpinan Gobail ini gini, bagi pimpinan Gobail yang satu di sini muter Soroban pojok lapat diangkat karo ketua suku. Cara mendamaikan. Semuanya dihormati, wewenang haknya masing-masing. Lah waktu semono niku Kanjeng Nabi wis diangkat Rasul apa urut? Belum. Mereka agamanya apa kita tidak tahu, keyakinannya apa ya ora weruh. Diangkat barengan. Nembe Rasulullah kang angkat napa Hajar Aswad ditempelake tentepane Hajar Aswad. Merasa puas dengan kebersamaan. Disitulah satu lambang, satu contoh bahwa Rasulullah sudah menjadi perekat umat secara umum, pemersatu umat, pemersatu bangsa, diberi contoh oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana menjaga tidak timbul terjadi perpecahan, gesrengan dan lain sebagainya. Sebelum diangkat menjadi Rasul sudah memberikan suri teladan engkang luar biasa. Ning sayangnya kemana al-amin sekarang? Orang-orang yang bisa dipercaya menjadi perekat umat, perekat bangsa, ning di saiki kemana? Ya angel bit ora angel apa angel. Masih ada. Siapa? Panjenengan. Generasi muda-mudi penerus sejak Nabi
penerus kesepuan-kesepuan di pundak kalian ke depan. Bangsa ini, umat ini akan maju atau tidak tergantung sampean atau panjenengan ke depan. Menjadi penerus generasi yang memalukan para pejuang kita, para pendiri bangsa ini, para ulama-ulama kita atau tidak, yang di pundak kalian. Maka persiapkan sedini mungkin tugas di atas pundak panjenengan menjadi berkat umat, pemersatu umat, pemersatu bangsa. Tidak main-main di pundak kalian. Tinggalkan ke depan untuk pembekalan ketauladanan yang sangat berharga. Ini penting. Merintis ngoten boten cukup niku. Rasulullah tanggap sekitar Masjidil Haram itu ada apa? Ternyata ekonomi yang ada di dalam Makkatul Mukarramah hanya penghasilan income itu per tahun, tidak menjadi sumber bulanan, tapi hasilnya wong haji. Lho zaman semonten pun wonten haji kuwe seono hajine ana warnane ana loro. Hajine kaum Hanif, hajine kaum Jahiliyah. Hajine kaum Jahiliyah bil aryan wasakar. Nek tawaf karo wudu niku Jahiliyah. Yang pertama kali melarang dengan haji pada waktu itu bila Aryan telanjang, siapa beliau? Abdi Manaf bin Usaid, diteruskan Hashim bin Abdi Manaf. Itu pertama sing larang orang itu wong tawaf wudu. Terus diteruskan Abdul Muthalib, wong tawaf orang itu keadaannya orang eling. Loh, apa sih itu kok ana wong tawaf ora eling? Sebab karo kesambet botol. Ini kelebonan. Jadi sing nelekane kaum Hanif yang berpegang ala millat Sayyidina Ibrahim alaihi salam niku sing nurunake waktu semonten Sayyid Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf dan lain sebagainya, khususnya Kanjeng Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi turunannya Kanjeng Nabi niku tidak ada alladzina ya'budunal asnam sing nyembah berhala niku ora eneng. Ora kalah karo wong mangan, aja kalah karo wong mangan. Wong mangan itu butuh piringnya bersih, segone apik, nasinya baik. Kita mau makan saja piringnya dilihat, kalau sudah bersih serbeti dulu, tak pakai tisu, tidak apa, baru kita tuangkan. Kita jukut segane bruming piringi, artinya menghargai apa yang kita makan, rezeki dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita terangkan panjang sekali, nanti isuk nyongin doang sampai ngantuk. Itu sih bisa yang primer, ya rasa dado. Isuk piring baik sekali, aja mani sepiring. Sekepel baik dia bisa didadine paring nanti dadi segah sing adil pirang tangan. Coba dari mulai tandur tebang tandur sedurunge macul garu gluku matut dan sebagainya, sekepel kowe nasi sebutir, maka kita perlu menghormati. Sing sepiring gue mau diterehna piring maning sing bersih. Menghargai siapa? Yang pertama yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menciptakan apa? Padi.
tanaman tumbuh. Yang kedua syariatnya. Wong ning Quran iku wonten kalimah loro. In khalaqa karo ja'alna. Nah in khalaqa mutlak. Marsanipun Allah Ta'ala sing gawe ruh langsung, tapi jasad andil perkawinan. Ada suami istri baru itu melahirkan di mengandung saking ngoten Allah Ta'ala menggunakan waja'alna. Itu bedane ngoten. Nek maca tafsir itu ora iso nganggo akal dhewe. Balaghah ya dipasang, ma'anine ya dienggo. Jadi kita makan satu piring yang bersih saja kita menghargai rezeki saking Allah Ta'ala dan menghargai sing ikut andil. Luar biasa pendidikan akhlak wal adab Islam khususnya. Nikulah. Kok kenapa kalau nyontohaken ngoten? Lah sakniki nutfahnya. Yang jadi nutfah per nutfah. Dari Sayyidina Adam, Siti Hawa, dan Nabi saat itu Nabi Syih, Nabi Idris, Nabi Nuh. Niku orang-orang pilihan yang akan membawa nutfatut tahirah. Sampai wonten Syekh Abdullah dugi Siti Aminah. Persis piringe sing luwih bersih, sing bakal diwadahi barang sing bersih. Niku contoh sing gampang mawon ora usah berdele-dele. Lah pada waktu itu penghasilannya per tahun niku kena dihitung. Makanya dihijrahake Kanjeng Nabi wonten Yatsrib ada yang sangat potensi yang luar biasa, memberikan satu pembekalan ke depan kepada dunia Islam yang sangat luar biasa. Napa di antara sebut Madinah itu sudah ada jalan sutra 3000 tahun yang lalu sebelum Masehi. Niku sudah menghubungkan ke timur jauh. Dari timur jauh tekstil, dari timur tengah ilmu kedokteran, ilmu obat-obatan atau sinsai. Barter yang sangat kuat luar biasa, sehingga sebelum Rasulullah dilahirkan ilmu medis sudah maju, sudah pernah dilakukan bedah sesar, ilmu kedokterannya pada waktu itu. Walaupun tidak mencoba kepada manusia, mencoba kepada unta yang mau melahirkan tidak bisa dibedah. Sudah mampu kemajuan dunia Islam pada waktu itu. Ini satu contoh. Makanya nalika Rasulullah hijrah, tempat yang sangat potensi menika wau dibangun oleh Rasulullah, angkat pedang dudu jihad. Nah cara sakniki yo saya Allahu Akbar bangun mall, Allahu Akbar bangun Alfamart, Allahu Akbar bangun perguruan tinggi, Allahu Akbar bangun pertanian yang luar biasa, Allahu Akbar bangun marketing yang luar biasa. Jangan dikira ilmu ekonomi tidak bagian ilmu ketahanan nasional. Ilmu ekonomi, pertanian, perdagangan itu bagian daripada ilmu ketahanan nasional. Dulu keplok aja sweet ya, sweet ya. Inilah itu satu contoh. Sehingga pada waktu Rasulullah hijrah dibangun sarana ibadah, sarana pendidikan, ekonomi, pertanian, penghasilan ikan sampai negeri Jambu. Sampai sekarang pelabuhan Jambu alami, kalau Jeddah pengerukan dan karangnya masih banyak, tapi kalau Jambu kapal-kapal besar sakit merapat dan penghasilan ikannya luar biasa. Itu dirintis oleh zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga mendapatkan satu kemakmuran yang luar biasa.
yang demikian pembekalan oleh Rasulullah dibawa khususnya oleh Wali Sembilan. Datang ke Indonesia, duduk terus tekon kuat ke santet. Ceritanya liane keramat, kejadukan orang namani. Buku ceritanya malih, pamane kaitan film, tangannya ngetok di cahaya, sing kono ngetok di keris. Kono balas mana? Kita terlena bubuk oleh begitu dan begitu. Kapan kemajuan kita? Tapi Wali Sembilan pada waktu itu masuk ke Indonesia, rata-rata ekonom, ahli ekonomi, ahli pertanian, ahli medis, ahli obat-obatan. Begitu dia masuk ke Pejajaran, masuk di Mataram kuno, masuk ke Wenten Majapahit, dan sebelumnya beliau dengan modal ekonomi, bagaimana dia membangun ekonomi wilayah yang ditempatinya mampu mendatangkan income untuk bantuan pemerintahnya pada waktu itu. Maulana Malik Ibrahim Asmoro Kondi mendatangkan pedagang-pedagang khususnya dari Timur Tengah, Turki, Cina, India, dibangun luar biasa. Income masuk ke kerajaan yang di Majapahit, Pejajaran. Akhirnya apa? Raja-raja itu menghormati sekali dengan kedatangannya para wali itu karena menguntungkan untuk kerajaannya. Dibuka akhirnya pintu luar biasa, bukan dengan pedang. Itulah Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sehingga maju dunia Islam dan diteruskan oleh generasi-generasi. Tapi ternyata anginnya gede. Anginnya gede tentu di sini Portugis manjing menguasai dari mulai setelah Al-Malikus Saleh, bagaimana Aceh terus bertempur dengan Portugis. Akhirnya satu mata pelajaran yang perlu kita ingat tentang penyebaran Islam yang luar biasa, tumbang. Nek ningal niki jari kula isi. Jam setengah siji begini. Harusnya doer dong. Dinum dikit, dinum. Jadi kerajaan-kerajaan pada waktu itu yang bertempat penyebaran Islam yang sangat luar biasa di Malaka tumbang di tangan Portugis. Sebabnya niku lagu lama bin badane Sayyidina Ali, maaf nek sakniki critane Sayyidina Ali wedi. Lah primen sih? Menceritakan Sayyidina Ali Hasan Husain wedi dituding Syiah. Akhirnya manaqib riwayat Sayyidina Ali hilang, Hasan Husain hilang karena ketakutan kalau kita menceritakan Sayyidina Hasan wa Husain yang wajib kita mencintainya dianggapnya Syiah. Itu senjata paling ampuh. Ingat itu. Sudah mulai gejolak setelah Sayyidina Ali diteruskan Bani Umayyah. Ya ulama luar biasa tumbang. Jadi mengakai ulama segede-gede mestinya dijaga, orang bakal tumbang. Kenapa Allah Ta'ala memberikan kekalahan? Di zaman Bani Abbas pada baik nasib ulama, nasib ahli bait Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu hebatnya kekuasaan sampai Konstantinopel, Spain dan lain sebagainya tumbang. Sebabnya apa? Aja maneh Malaka kecil tumbang, penggembosan dari dalam, dipecah dari dalam. Bagaimana caranya Malaka itu jatuh? Kerajaan tidak percaya, kobarkan, tidak percaya kepada pemerintahnya, kepada rajanya.
Terus tokoh ulamanya siapa? Bikin lah ya apa itu dan ini, terus dikobarkan itu supaya kalau sudah melentur kepercayaannya, kecintaannya kepada tanah airnya, kepada pemerintahnya pada waktu itu, niku mudah dihancurkan. Buktinya Malaka tahun 1511 tumbang. Ini contoh. Sampai Sultan Abdul Fattah mengirimkan putranya ke Malaka. Adipati Yunus gagal karena badai dan gelombang, terpaksa minggir di Palembang. Di zaman Banten luar biasa, perjuangannya luar biasa, tapi pada akhirnya berantakan. Mulai sebelum Sultan Aliuddin, sesudahnya juga Demak. Setelah wafatnya Kanjeng Sultan Trenggono, wassalam, eker-ekeran rebutan kursi. Sing bloke Aryo Penangsang dhewek, Jaka Tingkir dhewek, Ratu Kalinyamat dhewek, Raden Pangeran Pangiri dhewek, terus tembus. Akhirnya Demak tumbang, indah weten tajam. Sejarah sangat memperingatkan kepada kita semuanya. Channel YouTube. Wahai bangsaku yang kubanggakan, apakah negara Republik ini kita mengharapkan adanya kehancuran untuk Republik ini? Jawab yang keras. Buktikan kalau tidak. Wahai bangsaku yang kubanggakan, relakah negerimu terpecah belah? Buktikan kalau tidak. Aja pinter ngomongnya. Jaga persatuan, jaga kesatuan, hindari ada hoax dan tetek bengeknya yang akan mengadu domba kita. Selalu hoax keluar dan HP keluar dan sebagainya, menggelitik supaya kita sesama kita tidak percaya. Ingat itu. Inilah caranya demikian. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Maka dengan adanya peringatan Muharram yang luar biasa ini, nilainya sangat tinggi. Tugas Wali Sembilan masih belum selesai, masih memerlukan regenerasi. Tapi sepanjang masa Wali Sembilan selalu memberikan keteladanan. Wis ora usah ado-ado, tak cukup nasi parkar tanggungan bae bebas Gunung Jati. Katudunan Banten kadoan jenengan kapan-kapan ziarah ning Gunung Jati. Tempat ziarah dibagi loro, siji muslim, sing loro non muslim. Disediakan tempatnya. Sing nganggo lilin, sing gede sampai sing buntak. Menyang sing cilik ngantos sing gede ngulek ngambune. Tidak ada masalah. Sama-sama menjalankan. Sing bagian nyawa muslim dari tahlil sing paling keras, sing ngebut nganti sing ngantek komplit. Siji rombongan la ilaha illallah, la ilaha illallah. Siji mana? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Cimani siji mana? Illallah, la ilaha illallah. Jekon sing bener bae ahli ini dadane nyong sesek kowe. Biasanya karo nyong kayak pada bayo. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Jadi siji nyong mantep kayak gini kan. Illallah, la ilaha illallah. Orang lagi nyong ora mantep. Itu mantep illallah. Sampai kayak gue baik. Nyong kayak gini.
lagi si ribut sing nomor duri ke mau rombongan lagi iku lah iku dalam nawang loro padu di dalam nak mani kon ngebut orang terima jari sing ngebut terima yang orang ngebut orang uyake orang sing burine sing jeman lah kayak maraton begitu dan begitu hebatnya para lanyong wis tau ziarah duh ibu pengen nyempeng penganeman gue wong sing rombongan suci gue maaf mawon gede dibu kok suban kalah lemu laku nupis lagi sebagian digempit ingin itu kayak orang atom teman-teman gede sih jadi saling menghormati gue wong wis sekian ratus tahun masih bisa mempersatukan umat lah mohon karenya mempersatukan apa berarti kalah karo wong mati dan Gunung Jati umpamane langkah betul benteng Kanjeng Sarif dia itu Sunan Gunung Jati loken kon ramai pasaran kayak gitu tunggu saniki luar biasa tak pikir-pikir ya wong wis mati bisa gawe ekonomi kerakyatan orang kenal pasar sepi orang kenal apa wong ziarah bawa duit wah sementara kalian dari corona dong wong sing biasanya mati wong mati bisa nguripi duitnya tekan orang tekan gara-gara pas corona memang mas tapi aja dibedeni wong niku penyakit bukan Tuhan kita tertib menjaga ketertiban dan usaha jangan melentur ekonomi jangan melentur kita galang ekonomi kita galang pertaniannya karena itu bagian ketahanan nasional kayak gitu dan ini sampai goyah apa yang akan terjadi pihak oknum pihak ketiga ngompori menggunakan kesempatan dalam kesempitan kon urut beli pemerintah saiki yuk limit kon ini masuk minyak tadi padahal ini masalah bukan masalah Indonesia tapi masalah internasional tapi kan gak oknum sing ora seneng lain bicara makanya kita jangan sampai mau dipengaruhi hal-hal yang menurunkan kewibawaan negara kita itu sing perlu lagi Wali 9 mampu menjalankan yang demikian diteruskan oleh para beliau dahulu berapa kiai, berapa ulama, berapa tokoh pejuang sampai Kanjeng Sultan Agung sak terusipun nganti tegaknya merah putih kembali 1945 kemerdekaan sekarang sudah ke-70 Dirgahayu hidup Dirgahayu hidup Indonesia 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 itu nih ngono dasar pada bulan orang kenal mendung ya. Nah inilah kita tidur. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. 3 nyontan kok. Sudah ambil apa jenengan? Yang telah diraih kemerdekaan oleh para leluhur, para sesepuh bangsa kita. Tidak tokoh saja. Ya ikut andil aja dikira orang. Ayo. Bisa ambil apa? Sudah mempunyai kontribusi apa? Apa kontribusi perpecahan? Bertepuk diguyu karo orang lain, bertepuk terus si pakar-pakar Indonesia ya. Ditunggu biar letupan ledakan itu dari dalam. Nah inilah maka saya dan tunjukkan kita orang yang mengerti berterima kasih kepada para beliau dengan peringatan
17 Agustus dengan kibarnya sang saka merah putih. Kita tahu di dalam merah putih kita hormat kepada sang saka merah putih, dudu mitos bukan kultus, tapi kita menghormati kehormatan bangsa, harga diri bangsa, jati diri bangsa kita kibarkan selama-lamanya. Jangan sampai kehormatan bangsa ini rendah. Itu titik prinsip. Lah caranya primen, orang demeni tanah air itu sampai tekan bawaane kanggo mempertahankan ekonomi. Cintailah dahulu hasil produksi karya Bumi Pertiwi. Sandal terkadang gawe Tegal orang dicap Yaman ora pakai, dicap ya Japan ora pakai. Made in Japan. Aduh, sampai nyongi sugih tapi larat. Lah primen sih? Kates jadul California. Padahal terkadang motornya Bumi Ayu. Jambu Bangkok. Sampai tekan lele Bangkok. Berarti pelaran. Ya Allah, beras cepat. Arme Inggris. Mencret kok. Maka dari itu hidupkan untuk menghidupi ekonomi yang dalam keadaan seperti sekarang ini. Kita harus bangkit dengan apa? Mencintai produksi dalam negeri, mencintai produksi Bumi Pertiwi. Takon ini jam Bangkok ora, jam Tegal ya Bangkok baik. Sing sugih Bangkok, kita dulu ini kayaknya Bangkok. Lele Indonesia, ayam Indonesia, keturunan tak kena baik. Beb Lutfi keturunan Arab, keturunan saya oke, tapi tanpa nih wong di Beb Lutfi Indonesia, Beb Lutfi wong Jawa. Cocok, tak komi. Kita tengok, keturunan oke saja. Nah, inilah satu contoh orang tua kita menanamkan. Jika ketika kita melakukan sempurna dalam ikrar Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Benar, teman-teman. Indonesia tanah air itu jadi tanah airan apa? Jambu, durian, buah-buahan luar biasa. Merasa menghargai, memiliki. Bukan merupakan kepulauan saja, tapi Indonesia tanah airku kafah. Apa yang tumbuh, apa yang ada dalam Bumi Pertiwi ini, sehingga kita bisa melahirkan iktikaf. Sehelai rumput yang kering, sebutir pasir milik Indonesia, kehormatan taruhannya. Hebat kalau bisa dia kowe. Oh, ini kira. Nanti ekonomi kita maju terus. Anane corona, ya corona aja diurusi corona panora corona. Ekonomi tetap jalan kayak itu. Ekonomi kalah karo corona. Nah, inilah makanya kita harus bangkit ketahanan nasi meskipun kita tingkatkan cinta kepada tanah airnya, tingkatkan kecintaannya hasil karya produksi dalam negeri, hasil karya Bumi Pertiwi. Kita harus bangga. Duren Jepara, Duren Pekalongan, Duren Bangkok Larat Nami. Inilah terakhir dawuh Kanjeng Nabi cara Jawa mawon, kadar bobot iman seseorang tergantung demene Kanjeng Nabi, demene nyong. Nek demene Kanjeng Nabi temenanan, imannya akan semakin kuat. Semonten ugi kadar bobot cinta bangsa,
tergantung kecintaannya kepada tanah airnya. Lamun demening tanah air temenanan bangsane kuat. Sudah itu saja. Takut ketika kita melantunkan lagu Indonesia tanah airku kafah sempurna, bukan kepulauan-kepulauan perkepulauannya saja, tapi sehasil karya bumi pertiwi. Tanah air, tanah tumpah darah. Itu terakhir, jangan sampai kita mengecewakan pada para pendiri-pendiri bangsa ini. Aja sampai gawe isin kesini jero kubur dalam umat kaya ini nangis. Sing wis tak perjuangan temenanan kok mudah dipecah belah, kecewa, jangan dikira tidak. Sini jero kubur nangis menjadi kita, mudah dibuntukan dan sebagainya. Apakah itu terima kasih kita kepada para beliau-beliau? Nah itulah. Alhamdulillah masih datang panjenengan Kiai Isoleh ya Agus niku sih wonten maling BP paling dibahaji sanesipun mau mendirikan napa memperingati bulan Muharram dan sebagainya. Ayo dilingna terus supaya kita menjadi bangsa tidak berpelupakan sejarah. Sekian Allah bermanfaat di dunia wal akhirah. Ini yang penting aman itu ya. Ini tuh nggak mau habib kiai pirang-pirang orang yang kiai ini pirang-pirang seperti itu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu alaihi Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.